Nama saya Ling Ling. Saya dikenal oleh teman-teman sebagai pemain gambus. Saya aktif di grup band juga, yaitu grup band etnik, di mana saya di dalamnya juga sebagai pemegang gambus. Juga saya terlibat di kalau ada proyekan-proyekan yang atau kegiatan atau event lah yang mengambil tema budaya atau tradisi, saya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Sebagian besar kegiatan saya di musik itu menggunakan gambus. Nah, untuk saat ini saya juga mengajar gambus di beberapa sekolah. Siap, pat. Oke. Musik tradisional di Nusantara ini ada berbagai macam jenisnya. Entah itu musik tradisional petik, perkusi, melodis, dan masih banyak lagi beragam model jenis alat musik di Nusantara ini atau alat musik tradisional daerah. Pak. Gorontalo terdapat beberapa jenis alat musik tradisional, di antaranya polo-palo, gambus, rabana, andu-andunga, dan ada beberapa alat musik yang ada di museum Gorontalo, tapi sudah jarang mereka gunakan atau sudah jarang eksis di zaman sekarang. Cuman masih ada beberapa alat musik yang masih sering kita lihat digunakan dan sering dimainkan. Kesulitannya yaitu kebanyakan siswa-siswa sekarang tidak tahu atau kurang bisa membedakan antara gambus dan gitar. Mereka sering menganggap gambus sama dengan gitar, atau juga yang lebih parahnya mereka belum pernah melihat bentuk daripada gambus tersebut. Jadi mereka masih awam atau masih sangat belum mengetahui bagaimana gambus dan cara memainkannya. Jadi itu merupakan kesulitan yang mungkin tidak terlalu sulit sih, cuman kalau untuk secara teknik pengajarannya mereka masih bisa menyesuaikan. Karena biasanya saya mengajar bagaimana mentransfer cara bermain gambus kepada siswa dengan metode-metode yang sudah saya buat agar mereka bisa dengan mudah mengerti dan paham bagaimana cara memainkan gambus tersebut. Dukungan sekolah ini sangat besar ya kepada anak-anak, di mana sekolah ini memberikan fasilitas secara menyeluruh kepada anak-anak dengan adanya alat-alat musik yang disediakan di sekolah dan adanya pembinaan karakter secara menyeluruh agar anak-anak bisa mencintai dan menanamkan
apa itu artinya tradisi budaya Gorontalo. Oke, sekarang orang belajar yang pertama itu pola petikan gambus. Pendekatannya Pak Lingling ini, ya dia secara plainly ya, berarti dia ini ramah terhadap anak-anak, di mana pendekatannya secara persuasif, jadi anak-anak merasa nyaman dengan adanya keberadaan dia, dengan belajar tidak merasa tertekan dan merdeka dalam belajar, artinya seperti itu. Pengrajin alat musik tradisional di Gorontalo sekarang ini sudah sangat jarang, karena peminatnya pun itu cuman berapa persen ya. Jadi tergantung dari peminat dari alat musik tersebut. Misalkan polo-polo dan gambus itu jarang orang memainkannya, sehingga pengrajin pun tidak berminat untuk membuatnya, karena anak-anak zaman sekarang itu kurang berminat dengan alat musik tradisional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Kameri saya kenal itu dari tahun 2016. Jadi saya mulai terlibat di acara-acara kesenian, dan saya mulai mengenal Kameri dalam hal proses pembuatan alat musik tradisional. Nama saya Meri Tanayo, ya biasa Meri. Tahun 1982 saya sudah mulai bikin gambus. Tapi gambusnya belum ini, masih gambus terbuat dari bambu, belum terbuat dari kayu waktu itu. Yang bambu yang saya pakai itu. Sebenarnya kualitasnya kalau jati dengan nangka itu sebenarnya sama, tapi kalau mahan dari kayu jati itu dia lama mau kering. Kalau pohon nangka dia cepat kering, tapi keunggulan dari jati, biar mau lobang dia punya badan gambus itu biar kering, artinya tidak sulit mau lobang. Tapi kalau kayu nangka itu agak sulit sedikit kalau sudah kering. Dia lubangnya harus masih basah. Gitu. Kurniannya itu kalau yang saya bikin ini sekitar 85 cm. Kepalanya itu sekitar 20 cm. Baru lehernya sekitar berapa ya? 30 lah. 30 dia punya. Kemudian badan gambus itu sekitar 45. Baru ada yang di bagian ekornya itu ada kayu yang tempat untuk masang besi untuk mengikat akan tali gambus itu. Baru ini nada F. Pas Yang hijau itu yang pas dia punya. Dari 2008-2007 saya mulai tekun kerja polo-palo. Tapi waktu itu masih banyak bahan. Bambu yang kering di pohon itu masih banyak kalau. Tapi sekarang ini saya mulai punah, mulai tidak ada.
Bambu itu kan kalau melihat dari bahannya ini, bambu ini ada sebenarnya tiga macam bambu yang kering di pohon itu. Saya menjelaskan, ada yang kering karena dibakar. Itu memang sama sekali tidak boleh dipakai. Bambu yang kering karena dibakar dia punya pohon tidak boleh. Kemudian bambu yang kering tapi sudah tidak ada ujung. Itu kalau bahasa Gorontalo bolu. Kering di pohon dia tapi sudah tidak ada. Ujungnya sudah tidak ada. Baru yang kering di pohon, masih utuh, masih ada ujung. Yang begitu bahan pembuat palo-palo. Itu kalau bahasa Gorontalo, bubolo. Orang-orang tua juga tahu itu yang bubolo itu yang memang kualitasnya bagus. Begitu. Oke, gagah. Perkenalkan, nama saya Riswanto Adam, biasa dipanggil dengan Riri. Saya berasal dari Provinsi Gorontalo. Ya, profesi saat ini saya lebih berkecimpung di dunia seni, terutama di musik tradisional. Ada beberapa profesi saya selain fokus di musik tradisional, saya juga ngeband. Saya juga punya aktivitas melatih di sekolah-sekolah yang di alat musik modern. Gitu. Tertariknya itu karena begini, bicara tentang musik tradisional itu ada ciri khasnya, dan itu merupakan gambaran daripada jati diri kita, terutama generasi muda. Makanya saya tergerak, artinya saya pengen menciptakan sesuatu yang baru yang menurut saya itu wajib kita lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan budaya kita, terutama di alat musik tradisional ini. Untuk saat ini saya belum terfikirkan untuk berhenti bermain gambus. Cuman saat ini saya masih menikmati gambus ini, entah dari memainkan atau membuatnya. Saya berharap gambus ini akan banyak disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Sampai beberapa generasi ke depan juga gambus ini masih tetap, insya Allah masih tetap eksis, masih tetap bisa dikembangkan lagi, masih bisa tetap bersaing dengan alat musik yang modern, pokoknya masih bisa eksis lah, sesuai zaman, sesuai teknologi yang berkembang. Gambus tetap selalu menjadi alat musik daerah Gorontalo.